sejahtera untuk kita semua. Salam kenal kepada adik-adik SMA Negeri 1 Kabanjahe. Perkenalkan, saya Maria Misranti Sitohang. Saat ini akan memberikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada remaja. Seperti yang kita ketahui, saat ini negara kita berada pada situasi darurat narkoba. Berdasarkan hasil penelitian BNN pada tahun 2017, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebanyak 1,7% atau setara dengan 3,3 juta jiwa. Dan angka penyalahgunaan narkoba pada pelajar pada tahun 2018 di 13 ibu kota provinsi di Indonesia adalah sebanyak 2,2 juta jiwa. Jadi ini menunjukkan bahwa remaja atau pelajar adalah sasaran para pengedar narkoba saat ini. Mungkin semua adik-adik di sini sudah pernah mendengar istilah narkoba, dan juga mungkin sebagian dari kita sudah tahu bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari 3 kata, yang pertama adalah narkotika, yang kedua adalah psikotropika, dan yang adalah bahan adiktif. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Biasanya jenis narkotika yang umum digunakan oleh masyarakat dan juga di tanah air ini adalah jenis narkotika jenis ganja maupun sabu. Selain itu, narkotika yang lain juga ada opium, heroin, dan juga kokain. Sedangkan untuk psikotropika sendiri adalah biasanya terdiri dari obat-obat penenang atau benzodiazepin dan juga obat tidur. Dan untuk bahan adiktif, ini adalah bahan-bahan yang mungkin sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin sebagian besar tidak mengetahui bahwa itu adalah narkoba. Contohnya ada rokok, alkohol, spiritus, dan minyak maupun bensin. Saat ini sering disalahgunakan oleh anak-anak, biasanya jenis rem dan bensin. Ini sangat berbahaya karena dapat merusak sistem saraf kita. Efek penyalahgunaan narkoba itu sendiri ada 3, yaitu ada stimulan, yang kedua depresan, dan yang ketiga adalah halusinogen. Yang dikatakan stimulan adalah narkoba ini akan merangsang sistem saraf kita untuk bekerja lebih kuat ataupun lebih berat. Contohnya adalah pada penggunaan ekstasi ataupun sabu. Biasanya orang menggunakan ekstasi atau sabu ini memiliki rasa kepercayaan diri yang berlebihan atau rasa gembira yang berlebihan. Tapi ini hanya ketika obat tersebut ada di tubuh mereka. Ketika reaksi obatnya sudah habis, maka si pengguna biasanya akan kembali merasakan lemas ataupun sakit di sekujur tubuhnya. Dan yang kedua adalah depresan. Depresan ini adalah obat-obatan yang menekan sistem saraf kita. Biasanya para penggunanya cenderung malas atau mengantuk, bahkan tidak sadarkan diri. Biasanya para penggunanya menggunakan obat tidur ataupun obat penenang. Sedangkan yang ketiga adalah halusinogen. Ini adalah efeknya seseorang bisa berhalusinasi. Jadi ini sangat berbahaya ya adik-adik, karena kalau berhalusinasi bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan kekerasan ataupun berakhir dengan pembunuhan ataupun melakukan bunuh diri. Jadi tidak jarang para pecandu narkoba yang sudah mengalami depresi bisa juga mengalami halusinasi. Bahkan mereka bisa membunuh diri karena mengalami halusinasi tersebut. Contohnya adalah pada penggunaan ganja. Jadi kalau orang menggunakan ganja ini cenderung mengalami halusinasi. Dan bagaimana sih kita melihat seseorang itu menyalahgunakan narkoba atau tidak? Ada beberapa ciri-cirinya, baik dari segi fisik ataupun perilaku atau emosional seseorang. Kalau dari segi fisik bisa kita lihat biasanya orang yang menyalahgunakan narkoba itu matanya merah. Ini mungkin bisa dari efek begadang ya, matanya merah, mengalami penurunan atau peningkatan berat badan dan drastis dalam waktu singkat. Tapi ini tidak berlaku untuk semua penyalahguna. Contohnya saja mungkin kasus yang heboh belakangan ini, seorang pelawak di Indonesia, mungkin adik-adik semua juga sudah tahu ya,
dia memakai sabu dalam jangka waktu yang lama tapi tidak mengalami penurunan berat badan. Jadi efeknya ini berbeda untuk setiap orang. Dan ciri-ciri yang lain dari tanda fisik yaitu seseorang cenderung kelelahan, susah bertenaga dan tidak bisa diam, sulit tidur, dan juga orang yang sudah menyalahgunakan narkoba biasanya mengalami perubahan pada penampilan fisik atau tidak peduli lagi dengan penampilan. Selain tanda fisik juga bisa kita lihat dari perilaku seseorang. Jadi biasanya orang yang sudah menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sikap yang berubah atau perilaku yang berubah dari sebelumnya. Biasanya orang yang sudah menggunakan narkoba memiliki sifat yang lebih tertutup. Biasanya dia mungkin memiliki banyak teman, suka bergaul, lama-lama dia akan menutup diri atau bergaul dengan teman-teman yang baru. Selain itu, seseorang bisa mengalami kekurangan minat terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya. Jadi mungkin sebelumnya dia hobi olahraga, setelah menyalahgunakan narkoba dia tidak menyukai hobinya lagi. Selanjutnya adalah merasakan sulit untuk berkonsentrasi, tidak memiliki motivasi dan tampak lesu, suka mengalami cemas atau paranoid, dan juga menarik diri dari lingkungan sosial. Dan juga untuk para pelajar biasanya kalau sudah menggunakan narkoba sering bolos dan juga prestasi akademik di sekolah menurun. Selain dari perilaku tersebut, dari segi emosionalnya seseorang juga bisa mengalami perubahan. Biasanya kalau orang sudah menyalahgunakan narkoba, dia akan mengalami emosional yang labil. Artinya dia gampang marah, gampang tersinggung, atau bahkan cenderung bersikap kasar kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk mengetahui kenapa remaja sangat rentan terkena narkoba atau bahayanya kepada remaja serta cara-cara yang dapat kita lakukan sebagai remaja untuk menghindari narkoba akan dijelaskan oleh rekan saya, Kristiana Tarigan. Remaja adalah salah satu kelompok masyarakat yang paling rentan dalam jatuh ke dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba ini. Remaja umumnya memiliki tingkat emosional yang sangat labil ya, ketika terpengaruh oleh lingkungan maupun teman-teman ataupun karena masalah di keluarga atau pendidikan, itu gampang sekali terpengaruh untuk menyalahgunakan narkoba dalam hal melupakan semua masalah seperti itu. Padahal itu adalah cara yang salah. Tidak ada manfaat dari penyalahgunaan narkoba. Yang ada akibatnya tidak hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga kita, lingkungan kita. Bahkan menyalahgunakan narkoba akan menghancurkan sebuah negara. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan seseorang itu menjadi kecanduan atau ketergantungan. Nah, kecanduan akibat narkoba ini bisa merusak sel-sel otak dan sel-sel saraf kita. Jika otak dan saraf kita rusak, maka ini bisa mengganggu kerja dari fungsi organ tubuh kita. Misalnya paru-paru kita, ginjal, saraf, kemudian ada pankreas, hati, dan masih banyak lagi. Selain itu, orang yang kecanduan narkoba akan mengalami gangguan pola pikir dan daya ingat. Pecandu narkoba ini bisa mengalami gangguan keseimbangan tubuh, imunitas tubuhnya menurun, dehidrasi, sulit tidur, dan masih banyak lagi. Pecandu narkoba bisa tertular penyakit HIV/AIDS. Nah, ini terjadi dari penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik secara bergantian dan perilaku seks bebas yang dipicu oleh penggunaan dari narkoba itu sendiri. Nah, pecandu narkoba ini bisa overdosis dan juga bisa meninggal. Nah, selain dari kerusakan fisik pada diri seseorang, kecanduan narkoba ini juga akan menimbulkan yang namanya gangguan kejiwaan. Ada 3 pilihan hidup bagi orang-orang yang kecanduan narkoba. Yang pertama, meninggal secara mengenaskan, kemudian yang kedua masuk rumah sakit jiwa, atau pilihan rehabilitasi bagi mereka yang mau pulih. Tips sederhana supaya kita bisa mencegah penyalahgunaan narkoba itu, yang pertama kita harus pintar-pintar dalam memilih pergaulan kita. Memilih teman-teman yang baik juga akan memberikan pengaruh yang positif bagi kita. Yang kedua, hindari keluyuran malam, karena biasanya orang-orang yang terlibat dalam hal penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini biasanya dalam pergaulan yang malam seperti itu. Kemudian yang ketiga, selalu dengarkan nasihat orang tua. Nah, dengarkan nasihat orang tua kita, karena pastinya orang tua kita ini akan menuntun kita kepada jalan yang benar.
belajarlah untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara yang positif. Misalnya kita sharing dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita yang baik, kemudian dengan saudara-saudari kita, seperti itu. Jangan biasakan bagaimana untuk lari dari masalah. Sama adalah salah satu benteng yang sangat bagus untuk mencegah kita jatuh ke penyalahgunaan narkoba ini. Dengan ikut kegiatan agama akan memberikan kita semangat dan juga keyakinan ataupun pegangan hidup ketika kita mengalami masalah-masalah dalam hidup kita bisa belajar atau berpikir lebih jernih lagi dalam mengatasinya. Remaja Indonesia, masa depan kalian masih panjang dan kalian adalah cikal bakal generasi atau masa depan bangsa. Oleh karena itu, selalu pikirkan bahwa kalian adalah masa depan bangsa dan harus memiliki semangat dalam diri kalian untuk memiliki hidup yang baik dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukai yang bermanfaat. Misalnya melakukan hobi kita, atau melakukan aktivitas keagamaan, atau melakukan aktivitas positif lainnya. Misalnya itu membersihkan rumah atau membuat prakarya. Paling utama adalah jangan mulai untuk mencoba, karena ketika orang mulai untuk mencoba narkoba, disitulah dia akan mulai kecanduan narkoba. Hidup 100%, sadar sehat, produktif, dan bahagia. Hidup 100% merupakan transisi citra BNN sebagai garda utama pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan mengubah pola pikir otoritatif menjadi aspiratif, beku menjadi hangat, dan kaku menjadi fleksibel. Sadar akan internal diri dan lebih peka dengan sekitar. Sehat dimulai dari bagian terkecil, pola makan, pola tidur, dan pola hidup yang baik. Produktif dalam segala aktivitas, karya, dan inovatif. Hidup 100% menjadi pilihan untuk mencapai kebahagiaan. Tinggalin yang setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.